おい、清正、客が引いてんぞ。Di episode sebelumnya, kita melihat Kisaki dengan sadisnya memukul kepala Emma dan berniat untuk membunuhnya agar Maeki jatuh ke dalam kegelapan. Lalu tanpa basa-basi, Kisaki langsung memukul Emma tepat di bagian kepalanya dengan menggunakan sebuah tongkat. Lalu setelah melakukan hal licik itu, Kisaki pun langsung pergi sambil mengatakan, "Ini sudah berakhir Takemichi." Terlihat Takemichi yang hanya bisa meneteskan air matanya melihat apa yang dilakukan Kisaki. Lalu di tengah Takemichi yang masih merangkul Emma, terlihat seseorang yang datang dan ternyata itu adalah Maeki. Maeki yang melihat Emma berlumuran dengan darah hanya bisa tercengang. Takemichi yang melihat Maeki datang langsung meminta maaf sambil terus meneteskan air mata. Lalu dengan wajah yang masih tidak percaya, Maeki kemudian bertanya apa yang terjadi kepada Emma. Takemichi pun langsung menceritakan bahwa orang yang menyerang Emma tidak lain adalah Kisaki. Terlihat Maeki dan Inu yang terkejut mendengar apa yang diceritakan Takemichi. Namun Izana yang juga melihat kondisi adiknya sekarang terlihat sama sekali tidak peduli. Karena seperti yang kita lihat sebelumnya, jika Izana sudah mengizinkan Kisaki untuk membunuh Emma. Lalu Maeki pun langsung menyuruh Takemichi untuk mengangkat Emma karena dirinya akan menggendong Emma ke rumah sakit. Maeki yang terus berjalan membawa Emma mencoba untuk terlihat lebih tenang dan mengatakan kepada Emma jika mereka hampir sampai di rumah sakit. Takemichi yang berjalan di samping Emma tidak berhenti untuk berdoa agar Emma baik-baik saja. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Emma yang mulai tersadar dan memanggil nama Maeki. Lalu menyadari dirinya digendong oleh Maeki, kemudian Emma menanyakan kenapa dirinya tidak bisa bergerak. Maeki yang mendengar perkataan Emma kembali bersikap lebih tenang dan menanyakan apakah Emma masih ingat ketika dirinya berumur 5 tahun yang saat itu Maeki mengejar Emma dan kakinya menjadi patah. Namun saat itu dirinya tidak bisa menggendong Emma seperti ini. Tapi mulai dari saat itu, namun belum selesai Maeki dengan perkataannya, tiba-tiba Emma terdiam. Maeki yang menyadari itu langsung memanggil nama Emma agar Emma tetap tersadar. Namun tiba-tiba Emma kemudian mengatakan, "Jika sesuatu terjadi padaku, katakan kepada Draken. Kenchan, aku mencintaimu." Maeki yang mendengar permintaan Emma tetap terlihat lebih tenang dan meminta Emma untuk mengatakan hal itu sendiri kepada Draken. Lalu Emma yang melihat Takemichi sambil tersenyum mengatakan, "Takemichi, jaga Maeki untukku, oke?" Takemichi yang mendengar itu langsung tidak bisa mengatakan apa-apa, seolah dirinya sudah mengerti jika itu adalah permintaan terakhir dari Emma. Lalu Emma yang dari tadi memeluk Maeki, tiba-tiba tangannya terlepas dan seketika Maeki dan Takemichi langsung berhenti. Lalu dengan wajah yang mulai panik, Maeki mencoba memanggil Emma, namun tidak ada jawaban dari Emma. Namun di sini terlihat Maeki tetap mencoba terlihat tegar dan kemudian mengatakan jika dirinya mempunyai sebuah rahasia dengan Draken, yaitu sebenarnya Draken sangat mencintai Emma. Jadi ketika mereka sudah sampai di rumah sakit, dirinya akan memanggil Draken. Namun terlihat Emma yang hanya terdiam dan sama sekali tidak merespon apa yang dikatakan oleh Maeki. Maeki yang menyadari Emma sama sekali tidak merespon, langsung menghentikan langkahnya dan meminta kepada Takemichi untuk memakaikan jaketnya kepada Emma karena tubuh Emma mulai terasa agak dingin. Takemichi yang mendengar itu seketika langsung tahu jika Emma sekarang sudah mati. Namun di sini terlihat Maeki yang masih menahan perasaannya dan masih bersikap tegar mengatakan, "Aku bermimpi suatu hari
kau akan punya anak, dan Kenshin akan membangun sebuah rumah. Kapanpun aku datang, Kenshin benar-benar akan mengabaikanmu. Kami minum dan tertawa, mengingat masa lalu menyenangkan yang biasa kami lakukan. Takemichi yang mendengar Maeki berkata seperti itu semakin tidak bisa menahan air matanya. Lalu dengan terus meneteskan air mata, Takemichi mengatakan, "Maeki, Emma sudah..." Maeki yang sebenarnya sudah menyadari Emma dari tadi sudah mati, kemudian sudah tidak bisa menyembunyikan perasaannya dan mulai menangis sambil terus menceritakan mimpinya di masa depan. Terlihat mimpi dari Maeki ketika Draken dan Emma sudah menikah di masa depan. Terlihat mereka yang tertawa dan bersenang-senang sambil melihat Maeki yang terus saja mengerjai Emma. Lalu scene pun berakhir dengan memperlihatkan Emma yang sekarang benar-benar sudah mati. Lalu sedangkan di tempat yang lain terlihat Kisaki yang tengah duduk. Ia yang nampak memikirkan sesuatu, kemudian dihampiri oleh Izana mengatakan jika dirinya sudah menyiapkan seseorang untuk menggantikan Kisaki. Jadi Kisaki tidak akan dipenjara. Kisaki yang dari tadi hanya diam saja, kemudian mengatakan, "Aku tahu Maeki lebih baik daripada siapapun. Aku yakin itu. Untuk berdiri di atas orang lain, yang kau butuhkan bukanlah otak, tapi sebuah pengaruh. Dan Maeki berdiri di atas orang lain karena pengaruhnya. Media tertinggi. Dia tidak pantas bersama orang rendahan seperti anggota Toman. Itu akan menghancurkan potensi terbesarnya. Itulah kenapa aku harus memperbaiki jalannya. Untuk mencapainya, aku berencana untuk membunuh Draken dan menggunakan Kiyomasa yang menyimpan dendam kepadanya. Aku hampir membuat dia terbunuh, tapi seseorang menghalangi rencanaku. Takemichi Hanagaki, dialah penyebab gagalnya rencana pembunuhan Draken. Lalu ide selanjutnya adalah mendirikan Valhalla dan melantik Maeki sebagai pemimpinnya. Namun orang yang kemudian menghalangi jalanku adalah Kisuke Baji. Itulah mengapa aku harus menggunakan Kazutora dan membujuknya untuk membunuh Baji. Aku hanya tinggal melenyapkan orang-orang yang menghalangi jalanku. Tidak peduli apa yang aku lakukan, tidak ada yang bisa memuaskanku. Tapi melihat Maeki kehilangan orang-orang yang dia cintai, aku mulai mempunyai cara lain, yaitu menggunakan orang-orang yang paling dia sayangi dan membuat Maeki jatuh ke dalam kegelapan. Izana yang mendengar perkataan Kisaki langsung menanyakan, jadi apakah membunuh Emma adalah sentuhan terakhir yang akan membuat Maeki jatuh ke dalam kegelapan? Kisaki yang mendengar pertanyaan Izana kembali menanyakan, apakah itu pertanyaan seorang kakak kepada orang yang telah membunuh adiknya? Izana yang mendengar itu langsung menanggapi mengatakan, adikku, 10 tahun aku menghabiskan waktuku di tempat itu. Satu-satunya orang yang mengisi hatiku yang kosong saat itu adalah cintanya, Kisaki. Yang aku pedulikan adalah orang-orang yang Shinjiro cintai, dan kejahatanmu melengkapiku. Jadi, akan kubiarkan kau menggunakanku. Saat ini, Maeki sama sepertiku, sedang berada di puncak kehampaan. Dan aku sendiri yang akan menjinakkan Maeki dan mengambil alih Toman untukmu, Kisaki. Kisaki yang mendengar pernyataan Izana langsung mengatakan di dalam hatinya, jadi bagaimana sekarang pahlawan? Lalu kemudian scene berpindah memperlihatkan mayat Emma yang sudah dibawa ke rumah sakit. Draken yang langsung datang ke rumah sakit seketika tidak bisa mengatakan apa-apa melihat mayat Emma di hadapannya.
Ia yang benar-benar tidak menyangka jika Emma sudah meninggal, hanya menatap mayat Emma dengan wajah sangat syok. Sedangkan di luar ruangan, terlihat Mikey yang tengah duduk dengan perasaan yang juga sangat hancur. Draken yang sudah keluar dari ruangan mayat kemudian menghampiri Mikey dan mengajaknya untuk keluar bersamanya. Mikey yang masih dengan tatapan kosong kemudian mengikuti Draken. Takemichi yang melihat tatapan mereka berdua seketika menyadari jika sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Ia yang tidak ingin terjadi apa-apa kemudian memilih untuk mengikuti mereka berdua. Dan di saat mereka sudah saling berhadapan di luar rumah sakit, Draken dengan tatapan kosong menanyakan apa yang terjadi. Namun Mikey yang ditanyai oleh Draken terlihat tidak mengatakan apa-apa. Draken yang sudah tidak bisa menahan amarahnya tanpa pikir panjang langsung memukul wajah Mikey. Takemichi yang melihat Draken memukul Mikey tentu membuatnya sangat terkejut. Sedangkan Draken yang benar-benar sangat kecewa dengan Mikey kembali berteriak dengan wajah sangat marah. "Hei Mikey, apa yang kau lakukan brengsek?" Mikey yang dimaki oleh Draken masih terlihat tidak mengatakan apa-apa. Sedangkan Takemichi yang melihat Draken benar-benar akan mengamuk langsung bersujud mengatakan, "Ini semua salahku. Aku tepat di sampingnya, tapi aku gagal melindunginya. Mikey tidak salah apa-apa. Ini semua salahku. Jadi kumohon Draken, jika kau ingin melampiaskannya kepada seseorang, itu seharusnya aku." Namun Draken yang sudah diliputi rasa marah sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Takemichi dan kembali menghantam wajah Mikey berkali-kali. Ia yang terus memukul wajah Mikey kembali berteriak mengatakan, "Bukankah kau membentuk Toman agar bisa melindungi kami semua? Pancin di penjara, Baji sudah mati, polisi juga menangkap Kazutora, dan sekarang Emma." Takemichi yang terus mencoba untuk menahan Draken langsung disikut oleh Draken hingga terkapar. Sedangkan Mikey yang terus dipukuli oleh Draken terlihat hanya bisa pasrah tanpa melawan sedikit pun. Sampai akhirnya dirinya mulai tumbang dengan wajah babak belur. Sedangkan Draken yang belum puas melampiaskan perasaannya mulai tidak bisa menahan air matanya dan langsung menangis sambil memanggil nama Emma. Takemichi yang mengerti kehilangan seseorang yang dicintai seketika juga menangis mengatakan, "Kendalikan dirimu Draken, aku tahu kau bisa. Untuk mengatasi ini, kau hanya harus menerima apa yang sudah terjadi." Namun ia yang teringat dirinya masih bisa kembali melihat Ina semakin membuatnya menangis mengatakan, "Tidak mungkin mereka berdua bisa menerima semua ini. Mereka berdua tidak bisa kembali ke masa lalu. Tidak sepertiku. Mereka tidak bisa kembali menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Mikey, kau tidak bisa menerima ini, kan? Kau sudah kehilangan segalanya. Karena itu kau bisa berubah menjadi sangat jahat di masa depan." Lalu sambil menatap langit, Takemichi mengatakan, "Ini sudah berakhir. Aku tidak bisa merubah masa depan yang mengerikan itu sekarang." Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya, aku bakal usahain secepatnya. Oke? Dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke? Terima kasih. Dah.